Welcome back to my channel Andri Boya 98. Jangan lupa buat kalian subscribe terus dan tonton video-video terbaru, dan loncengnya pun juga ditekan ya. Oke, biar video-video terbaru menampil di beranda kalian atau ada notification. Nah, untuk kali ini kita kedatangan customer yang jidatnya bener-bener lebar, brother. Dan seperti apa kita lihat customernya sekarang. Oke. Nah, posisi customernya, rambut customer seperti ini. Dia kering dan bergelombang, dan di area samping dia sangat benar-benar tipis ya. Jadi saya di bagian samping tidak akan terlalu tipis, dan tipisnya itu hanya di area nape atau di area belakang. Kita buat polanya curve atau melingkar ke area bawah. Dan untuk bagian atas, karena jidatnya berbentuk M, lebar juga, jadi kita mau lebih ditutup ke area depan dan sedikit dipotong di bagian atasnya supaya terbentuk dengan sempurna. Oke, kita lanjut pakai clip. Setelah pakai clip, nick paper maksudnya langsung pakai clip ya. Ini kita parting, dan jangan lupa polisi rambut harus basah. Kita mulai dulu dari bawah ya, atau menggunakan clipper. Nah, seperti ini. Kalau sudah basah baru kita parting. Nah, kita parting ke bagian samping karena di bagian belakang sudah dipisahkan. Lanjut ke bagian samping. Nah, untuk berbentuk jidat seperti ini, partingnya itu jangan mengikuti siku-siku atas di area kepala yang habis, tapi sedikit agak kasih di bawah ya, seperti ini. Nah, seperti ini, jangan terlalu di atas, karena kalau di atas dia akan lebih besar atau lebih terlihat ketika beres dipotong ya. Makanya partinya harus di bawah yang berbentuk M nya. Nah, seperti ini. Setelah udah kita klip kiri kanan sama ya. Nah, ini setelah parting, dia menggunakan parting U-section ya, atau berbentuk U, tapi dikasih lebar di area sampingnya karena jidatnya sudah menipis atau sudah berbentuk M yang sangat benar-benar parah ya. Ini bukan penyakit tapi faktor keturunan ya. Jadi kalau rambut seperti ini, dia itu tidak akan bisa dikasih serum atau penumbuh rambut lainnya, dia akan tidak bakal jadi karena dia itu faktor keturunan, terkecuali di tanam rambut ya. Yuk kita lanjut pakai clipper. Nah, di sini kita pakai guard nomor 4. Teknik yang digunakan C-stroke. Kenapa bisa dibilang C-stroke? Karena dia membentuk huruf C. Nah, seperti ini. Kita buat guideline-nya berbentuk groove atau melingkar ke area bawah. Karena saya membuat tipis di area sini, tidak akan di area shade, tidak akan terlalu dikasih tipis. Lanjut menggunakan guard nomor 2 di oven ya. Di sini masih menggunakan teknik C-stroke. Ada beberapa teknik clipper, nanti dijelaskan ya, brother, biar tahu kalian teknik yang sering dipakai itu di potongan yang familiar itu C-stroke ya. Kalau flick dia itu lebih di potongan-potongan tipis. Nah, seperti yang saya membuat, pasti ada yang menggunakan potong flick atau teknik flick, maksudnya digosok. Kita buat baseline berbentuk groove ke
area bawah atau melingkar ke area bawah. Ini kenapa saya buat berbentuk groove, karena biar di sininya nanti ketika bikin outline sangat benar-benar tegas. Lalu habiskan. Setelah itu kita pakai shaper. Lanjut menggunakan shaper ya. Tekniknya dari atas ke bawah. Setelah itu baru dari bawah ke atas, agar tidak terlalu keras ketika pas penghabisannya. Kalau dari bawah dulu ke atas, dia akan mudah bolong atau retak di area foilnya. Jadi menggunakan shaver ini dari atas dulu ke bawah. Kita buat midline pakai no di oven. Nah di sini pakai teknik flat ya, atau lurus, tidak menggunakan stroke kayak gini tapi lurus. Lanjut menggunakan satu di close. Nah untuk tingkatannya, karena dia tipis rambutnya, jadi jangan terlalu atas. Kalau diukur hanya setengah jari ya. Kita di sini pakai feeling aja, tapi pakai feeling juga udah harus udah tahu ketipisan rambut, ketebalan rambut, jadi tidak akan jelek ketika hasil gradasinya. Kalau diukur tidak mungkin kita bawa penggaris ya, makanya di sini harus kuat, feelingnya itu harus dipakai. Nah setelah satu close, kita turun ke setengah di close untuk menghilangkan antara 0 oven dan satu close. Kita pakai setengah. Nah di sini kita menggunakan teknik flick ya, atau gosok. Ini berlaku hanya pakai ujung blade, mata ujung blade kiri kanan. Sebenarnya semuanya juga bisa, cuman kita kan ini lagi buat fade skala kecil. Kalau untuk skala besar baru kita pakai blade semuanya. Nah di sini teknik ini disatukan dengan teknik stroke, terus flick dan flat ya. Sini harus dikombinasikan. Kalau misalkan menggunakan flat terus lurus seperti ini, dia akan membentuk garis di atasnya. Kalau menggunakan flick terus, dia akan ketipisan di garis yang kita hilangkan. Makanya kita harus kombinasikan antara flick, stroke dan flat ya. Nah seperti ini. Pakai satu di oven untuk menghilangkan garis bekas satu close ya. Pakai satu oven. Nah di sini menggunakan teknik flat ya, lurus, mengikuti bentuk comb attachment. Menggunakan teknik flat maksudnya, dan menggunakan teknik flick. Jadi untuk clipper walk itu tidak satu teknik, beberapa teknik yang akan dibuat kombinasi. Jadi kalian harus paham antara stroke, flat, terus flick, itu harus benar-benar paham. Lanjut kita pakai di middle. Nah setelah itu
kita buat overcomb di area sini. Nah, lanjut kita hilangkan garis bekas trimmer ya, pakai no clipper di close. Di sini pakai teknik flick ya. Sini atur tuasnya, jangan fokus di close, dan filling pun juga harus dipakai. Filling di cukur atau di dunia potong rambut, filling 40% dan teknik 60% ya. Lanjut kita blending atau pakai gunting penipis untuk menghilangkan rambut-rambut kecil seperti ini ya. Nah, di sini si sisirnya itu jangan diam di tempat, tapi tarik ke arah atas lurus ya. Jangan ke dalam seperti ini, tapi ke atas. Nah, seperti ini. Kalau ke dalam, dia itu akan memotong yang skala tak banyak. Nah, seperti ini. Kalau ada rambut-rambut kecil, kita pakai sisir yang lebih kecil. Seperti ini. Lanjut clipper overcomb. Ini teknik yang terakhir. Clipper overcomb terbagi 3 bagian. Yang satu horizontal, kedua diagonal, ketiga vertikal ya. Sini kita pakai teknik horizontal terlebih dahulu. Setelah pakai horizontal, kita pakai diagonal. Setelah pakai diagonal, kita pakai vertikal. Nah, itulah teknik-teknik clipper box. Semoga kalian paham ya. Nah, di sini kita buat gradasi hanya di bagian tempelnya aja. Jadi di sini akan tetap lebih tebal ya. Karena ini mau dibuat potongan tempel fade. Lanjut pakai no clipper. Di sini jangan pakai no trimmer ya. Hanya cukup pakai no clipper karena pertumbuhan rambutnya di area tempel dia lebih tipis dibanding di area nape ya. Lanjut pakai setengah di close. Setelah pakai di setengah di close, lanjut lagi pakai nomor 1 di oven. Setelah pakai 1 oven, kita turunkan pakai setengah di oven. Nah, di sini tuasnya pelan-pelan naikkan di middle. RPM-nya kita turunkan biar tidak terlalu kencang. Dan di sini terpakai banget di mesin JRL ini, sangat berguna ketika pengambilan garis kecil seperti ini, karena kalau terlalu kencang di RPM-nya bisa terpotong bagian yang gradasinya udah bagus ya. Makanya saya beli JRL. Lanjut pakai gunting flat atau gunting potong ya, untuk menyambungkan gradasi. Nah, seperti ini. Setelah udah, lanjut pakai gunting penipis. Nah, setelah udah, kita lanjut bikin outline. Kita buat outline di area tempel, jangan terlalu tegas ya, hanya cukup ujung-ujungnya saja seperti ini. Nah, tips untuk kalian kalau menemukan customer seperti ini,
atau berjidat lebar, kita harus bagus potongannya di area samping ya, biar menutupi area atasnya yang berbentuk M seperti ini. Karena kalau untuk berbentuk M seperti itu tidak mungkin kita buat potongan side part atau koma hair. Kita buat outline di area belakang seperti ini. Nah, untuk outline di area nape, dia itu lurus, jangan dikasih miring, tapi lurus seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kan gunanya untuk buat baseline tadi groove itu biar nampil di sini ya. Nah, gradasinya itu lebih smooth. Oke, brother. Jadi untuk bagian samping ini tidak akan dipotong maksudnya, karena dia itu tidak mau terlalu pendek ya. Oke, kita lanjut untuk bagian atas. Oke, kita mulai untuk bagian atas. Kita bagi dua atau pisahkan kiri kanan. Saya hanya memotong area pinggirnya saja biar tidak terlalu disconnect ya. Nah, seperti ini. Pisahkan area belakang dan area depan. Nah, seperti ini. Kita buat dulu di area belakang. Kita buat diagonal, ambil terpendek dari bawah ya. Nah, seperti ini. Ambil terpendek dari bawah. Ambil lagi per section, ditarik ke arah pertumbuhan rambut. Maksudnya arah pertumbuhan rambut itu si akar rambutnya lurus seperti ini. Ketika semakin panjang dia akan jatuh ke area bawah, tapi kalau dia pendek dia lurus seperti ini pertumbuhannya ya. Nah, untuk hitungannya itu 45 derajat ya. Nah, seperti ini. Potong. Jadi seperti ini bentuknya, round. Kita buat atau section baru, tarik ke arah sini. Ini setelah selesai dia terbentuk seperti ini ya. Nah, di bagian crown dia graduation, di bagian nape dan occipital dia terbentuk layer ya. Nah, ketika disisir ke area tengah dia berbentuk seperti ini. Jadi triangular. Kita lihat, cek secara vertikal dia akan membentuk triangular atau lebih panjang di atas. Nah, seperti ini ya. Kita potong area samping, ambil terpendek yang dari belakang. Nah, seperti ini. Ambil per section. Ingat, di area samping tidak akan terlalu pendek. Point cut biar ketika keringnya dia lebih natural. Dan jangan dipotong ke arah cutting line atau 0 derajat seperti ini, jangan ya. Kalau memotong seperti ini dia akan menumpuk ketika pas styling atau ketika posisi
rambut kering. Makanya kita tarik ke 45 derajat, kita sisir. Nah, serasa udah cukup, sisir ke area belakang. Nah, seperti ini. Tapi styling ke area belakang bisa, ke area depan juga bisa ya. Mungkin ini stylingnya lebih ke area depan karena jidatnya lebar, jadi lebih menutupi jidat. Buat profile section, lalu kita mengikuti pola terpendek dari atas untuk dibuat square ya. Kenapa dibuat square? Biar dia bisa bebas, rambut itu jatuhnya bakal bebas kalau dibuat square ya. Dan untuk stylingnya pun juga bebas, bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke samping. Seperti ini. Point cut. Horizontal section, kita ambil terpendek yang barusan dibuat. Nah, seperti ini. Point cut. Yang bagian depan kita tarik ke area belakang. Kenapa? Biar tidak terlalu kependekan. Seperti ini. Biar masih tetap panjang di area depan ketika disisir. Nah, masih tetap panjang.